Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa ba'du. Yang saya hormati kepada pemateri Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Iqbal. Yang saya hormati juga kepada para senior, para alumni Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon, dan yang saya hormati para hadirin sekalian. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam dunia maya dengan tempat yang berbeda, dan itu merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang harus selalu kita syukuri. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas semangat, perjuangan, dan dakwah beliau. Kita semua bisa merasakan bagaimana agama Islam, bagaimana nikmatnya iman, dan bagaimana cara mensyukurinya. Pada malam hari ini, izinkan saya memandu acara sebagai moderator, yang insya Allah pada malam ini akan diisi oleh pemateri yang sudah kita share dengan tema bekal milenial menghadapi quarter life crisis. Namun sebelum kita menginjak kepada acara kita malam ini, mari kita bersama-sama mengucapkan dan mengawali dan membawa Allah ke dalam acara kita dengan mengucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, karena pemateri Al-Ustaz Muhammad Iqbal sudah siap, dan insya Allah beliau akan memberikan pemaparan bagaimana solusi dan juga bagaimana Islam memberikan arahan untuk menghadapi quarter life crisis. Kepada Al-Ustaz Muhammad Iqbal, tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, pembukaannya ikut saja tadi ke Ustaz Ajab Subhat. Qadarullah, memang siang ini saya dalam perjalanan, Allah malam nanti terbang ya. Jadi terburu-buru saja. Allah mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari apa yang kemudian insya Allah saya sampaikan. Amin, amin. Ini Allah doakan juga selamat sampai tujuan. Amin. Juga bisa ketemu dengan ustadz-ustadz, senior-senior semuanya nanti di Indonesia insya Allah. Ada korban hilap. Kurma seueur di perbu Ustadz. Baik, sesuai dengan apa yang kemudian menjadi tema pada malam hari ini, yang ingin saya sampaikan adalah hari ini kita menghadapi dunia di mana generasi muda kita ini menghadapi suatu fenomena. Kalau kita lihat untuk orang tua kita zaman dulu itu tidak pernah mengalami fenomena semacam ini mungkin ya. Tapi generasi muda zaman sekarang, mereka mengalami suatu fase dalam hidup mereka yang dikenal dengan istilah quarter life crisis ya. Ketika mereka masuk usia 25 tahun ya, atau mungkin menjelang 30 tahun, ada kegalauan-kegalauan, ada kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul yang mengganggu psikologi dan pemikiran mereka ya. Yang mana ketika kemudian kita lihat tidak dari generasi sekarang dihinggapi perasaan khawatir tentang masa depan ya.
Juga mungkin penting sekali untuk, walaupun di sini kebanyakan yang hadir bukan generasi milenial yang sedang mengalami fase ini, tapi mungkin ada yang sudah punya anak ataupun nanti pun menghadapi keluarga, ya adik yang di usia semacam itu, ini sangat penting untuk kemudian disampaikan. Generasi muda memiliki sebuah mindset yang terbiasa, ya. Sampai kurang lebih ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang 3 poin ini 3 hal yang tidak satu pembahasan tapi berkesinambungan. Ya, 3 hal ini tidak satu pembahasan namun berkesinambungan. Yang pertama adalah bagaimana ya, sebagai seorang muslim ini memandang masa depan. Itu yang pertama. Ini hal yang penting, ya. Ini bukan hanya penting untuk generasi muda, namun semua orang muslim wajib pula mengetahui. Karena ini berkaitan dengan rukun iman yang keenam, yaitu al-iman bil qadar, ya. Iman terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Penting kita ketahui bersama, ya, dan kita yakini bersama bahwa pada hakikatnya hidup kita ini bukan sedang membangun masa depan, ya. Kita hari jalan membangun masa depan, ya. Tetapi kita hanyalah menjemput masa depan. Karena secara penciptaan masa depan kita itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, ya. Jadi segala macam apapun yang sedang kita usahakan hari ini itu tidak sedang membangun masa depan dan tidak bisa merubah masa depan. Masa depan yang kemudian akan kita hadapi adalah sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang sudah Allah tetapkan, dan kita secara hakikat, ya, ini bicara masalah hakikat, itu hanya bisa menjemputnya saja, ya. Karena dalam ilmu Allah, ya, ini kita bicara ilmu hikmah tingkat tinggi, ya. Jadi mudah-mudahan bisa disimak sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman, ya. Menurut sisi ilmu Allah, ya, saya Muhammad Iqbal ini sampai nanti endingnya masuk surga dan masuk neraka itu dalam ilmu Allah sudah ada, ya. Muhammad Iqbal ini nanti masuk surga atau masuk neraka itu dalam ilmu Allah sudah ada, dan saya pun tidak bisa merubahnya, ya. Saya mau seperti apapun, kalau menurut Allah saya masuk surga, ya saya masuk surga. Kalau menurut Allah saya masuk neraka, apapun yang saya usahakan di dunia ini saya masuk neraka. Itu menurut ilmu hakikat, ya. Bahwasanya menurut ilmu Allah segala macam masa depan kita itu sudah Allah ketahui jauh-jauh hari sebelum kita diciptakan. Ya, makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fil dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin, ya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua hal yang gaib dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan, dan tidaklah sehelai daun jatuh kecuali memang Dia mengetahuinya. Dan tidak pula sebutir biji dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah ataupun kering, melainkan semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhil mahfud. Ya, itu yang poin pertama yang harus kita imani, bahwasanya kita tidak membangun masa depan, ya. Kita kalau mengkhawatirkan masa depan, kita itu sedang mengkhawatirkan sesuatu yang sudah ada, mengkhawatirkan sesuatu yang sudah pasti. Kenapa kita harus khawatirkan? Toh semuanya pun sudah ditetapkan, semuanya pun sudah ada garisannya, dan kita tidak bisa bergeser 1 inci pun dari garisan tersebut, ya. Oke. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya doa bisa merubah takdir, kemudian bersedekah bisa menambah rizki, bersilaturahim bisa menambah umur, ya. Perubahan-perubahan semacam itu bukan berlaku dalam ilmunya Allah ataupun lauhil mahfud, tetapi perubahan-perubahan itu ada dalam catatannya malaikat, ya. Kalau kita berbicara perspektif catatan malaikat, itu bisa berubah catatannya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini contohnya, misalnya fulan di catatan malaikat Ijrail itu dia harus mati dalam usia 50 tahun. Ya, dalam catatan malaikat Ijrail yang telah Allah berikan, Ijrail kesini, ini catatan si fulan dia mati 50 tahun, ya. Ijrail siap.
saya cabut nyawanya nanti 50 tahun. Dan bulan ini banyak sedekah. Banyak bersilaturahim. Sehingga kemudian ditambahkanlah umurnya. Kemudian kata Allah kepada malaikat Israel, karena hambaku ini senang bersilaturahim, tambah umurnya 10 tahun, jadi 60 tahun. Dirubahlah catatannya di catatan malaikat Israel. Tetapi, perubahan catatan tersebut, itu sudah ada di Lauhil Mahfudnya. Jadi umur dia memang itu 60 tahun aslinya itu. Di catatannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan asbab dia senang silaturahim. Sehingga yang harusnya 50 tahun di catatan Israel, dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi 60 tahun. Tetapi di catatan Allah itu sudah ada 60 tahun. Nah, itulah bagaimana takdir bekerja ya. Sehingga kalau kita kemudian menemukan hadis-hadis, kemudian penjelasan-penjelasan tentang tadi ya, seperti kalau bersilaturahim dipanjangkan umurnya, kalau bersedekah ditambah rezekinya, itu berkaitan dengan catatannya para malaikat. Ya. Yang kemudian mereka dapat menerima perubahan daripada instruksi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun di sisi Allah, dalam ilmunya Allah, segala masa depan kita itu sudah jadi, sudah permanen. Ya, itu juga yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala surat Ar-Ra'd ayat ke-39. Ya. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan catatan takdir. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah lah ada umul kitab. Maksudnya yang dihapus dan dicatat oleh Allah di sini adalah catatannya para malaikat muwakkilin, ya, malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur urusan hidup manusia, seperti malaikat Israel urusan dengan nyawa, malaikat Mikail dengan rizki. Nah, itu semua catatannya itu masih bisa dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan ikhtiarnya seorang hamba. Ya. Namun di sisi Allah, di ilmunya Allah itu semuanya sudah permanen, semuanya sudah paten, ya, tidak ada yang bisa merubahnya. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah asalkan dari dalam kitabnya Al-Hikam, sebuah kitab hikmah yang fenomenal, beliau menulis sebuah kalimat hikmah yang berbunyi, sawabiqul himam la tahriqu astarul qadri. Ya. Kuatnya tekad itu tidak bisa merubah ataupun tidak bisa membakar tirai-tirai takdir. Artinya seberapa kuat pun usaha kita, seberapa tingginya tekad kita untuk mencapai suatu perkara, kalau bukan takdirnya itu tidak bisa digapai. Ya, seperti itu. Ya, sehingga tadi kita nantinya akan mengimani segala macam apa yang terjadi di masa depan kita, itu semua adalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Itu poin pertama. Ya. Poin pertama tentang keimanan terhadap ketetapan Allah. Ya, sehingga kita tidak kecewa. Kita tidak kecewa dengan sesuatu apapun yang nanti terjadi, garis hidup kita seperti apa. Kita imani yang baik dan buruknya menurut kita, itu semuanya merupakan bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tidak sedang berjuang untuk merubah takdir. Gitu. Jadi kita tidak usah terbebani dengan hidup ini, karena kita tidak sedang membangun hidup kita sendiri. Kita hanya menjalani kehidupan yang telah Allah gariskan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerapkan beberapa hukum di alam semesta ini. Ya. Ada yang disebut dengan hukmul akli, hukum akal, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan benar dan salah yang bisa dinalar oleh akal. Seperti 1 tambah 1 pasti 2. Ya, atau yang senilai dengannya. Itu hukum akal, ya. Benda itu kalau tidak bergerak pasti diam, kalau tidak diam pasti bergerak. Itu hukum akal, ya. Itu kepastian, ya. Sesuatu yang berawal dari ketiadaan itu pasti berakhir juga dengan kerusakan. Itu hukum akal, ya. Kita hidup pasti ada penciptanya. Alam semesta tidak akan muncul dengan sendirinya. Itu hukum akal, ya. Nah, kemudian yang kedua ada hukum syar'i. Hukum yang berkaitan dengan syariat. Ada halal, ada haram, ya, ada pahala, ya, ada azab, itu hukum syar'i. Yang ketiga, itu hukum al-adatu, hukmul adati, ya, hukum yang berkaitan dengan kebiasaan, atau kita kenal dengan hukum alam, yang berkaitan dengan sebab dan musabab. Nah, urusan takdir-takdir yang tadi Allah tetapkan, itu secara keumumannya, tidak berdiri sendiri. Namun
ada asbab-asbab yang akan mengantarkan kepadanya. Tetapi hukmul adati ini tidak berlaku secara permanen, tapi sifatnya adalah kemungkinan besar. Sesuatu dikatakan hukmul adah jika statusnya adalah kemungkinan besar. Saya berikan contoh seperti ini. Terbakar, itu adalah suatu kejadian. Terbakar ini harus melalui sebuah proses adanya api yang menyentuh sesuatu yang terbakar tersebut. Itu disebut dengan sebabnya kan, seperti itu. Nah, ketika Allah menakdirkan sesuatu, itu biasanya Allah pun takdirkan dengan jalan menuju ke sana. Ya. Misal seperti ini, ada orang yang memang ditakdirkan menjadi orang kemudian tiba-tiba menetapkan takdir itu saja. Dia itu jannah. Ya. Allah menetapkan seorang itu menjadi orang yang kaya. Ya. Allah pun menetapkan takdir-takdir yang mengantarkan dia menjadi orang yang kaya. Allah takdirkan si fulan menjadi orang yang miskin. Allah pun menetapkan takdir dari awal mengantarkan dia kepada takdir dia miskin. Ya. Nah, dan semua itu adalah hukmul adah. Ya. Sifatnya itu hukmul adah, yang artinya kemungkinan besar. Ya. Contohnya, orang yang pintar, ya, Allah takdirkan dia menjadi orang yang pintar. Dia punya keluasan ilmu. Itu pasti secara keumumannya Allah takdirkan juga dia mendapatkan pembelajaran yang bagus. Dia belajar. Ya, itu hukmul adahnya seperti itu. Ya. Orang sehat, dia panjang umur dan sehat. Kemungkinan besar, memang dia hidupnya dari semenjak muda, sudah dia menjaga kesehatannya. Sehingga dia punya umur yang panjang, dan sampai kepada usia yang lanjut dalam kondisi badannya masih sehat. Itu namanya hukmul adah. Ya. Nah, tetapi hukmul adah ini sifatnya tidak mesti. Kadang-kadang ada kasus di luar keumuman. Ya. Baik itu yang sifatnya sering ataupun sangat jarang. Ya. Si keluar dari keumuman ini misalnya seperti ini. Api kan membakar. Ya. Api itu bisa membakar kulit manusia. Itu hukmul adahnya. Ya. Hukum kebiasaan atau hukum sebab akibatnya. Tetapi dengan izin Allah, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ya. Ketika dibakar oleh api. Itu disebut dengan khawarikul adah. Keluar dari batas kebiasaan. Itu sifatnya yang jarang sekali terjadi. Ya. Sifatnya jarang sekali terjadi. Seorang itu lahir daripada ibu dan bapak, hubungan biologis, laki-laki perempuan menghasilkan anak. Itu hukmul adah. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa adanya bapak. Itu keluar daripada adat kebiasaan. Dan itu sifatnya sangat jarang terjadi. Adapun yang berkaitan dengan usaha, ya, usaha keluar daripada adat kebiasaan adalah suatu hal yang sering terjadi. Banyak orang yang berusaha, tetapi kemudian tidak diberikan takdir untuk mencapai apa yang dia usahakan. Banyak orang yang belajar, tapi kemudian tidak Allah takdirkan untuk faham. Ya. Sehingga yang harus kita pahami di sini adalah tidak ada hubungan langsung antara sebab dengan musabab. Tetapi di tengah-tengahnya itu ada izin Allah dulu gitu. Karena hukmul adah ini tidak berlaku secara langsung. Namun harus adanya izin Allah di sana, Allah takdirkan baru kemudian terjadi. Walaupun secara mayoritas itu terjadinya seperti itu. Ya. Di poin kedua ini yang harus kita pahami adalah usaha itu tidak mesti menghasilkan. Ya. Jadi kalau ada kalimat usaha tidak mengkhianati hasil, itu tidak usaha yang mengkhianati hasil. Ada orang yang berusaha tapi tidak sama. Ya. Kembali lagi ke poin yang pertama, semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus kita pahami di sini adalah okelah kita sudah yakin, sudah beriman bahwasanya semua hal itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tetapi yang bisa kita lakukan hari ini, yang bisa kita lakukan pada detik ini, ya, bukan berpasrah kepada masa depan, ya. Bukan berpasrah kepada takdir Allah, tetapi kita menempuh asbab-asbab yang kita ingin, asbab-asbab dari takdir yang kita inginkan, ya, menempuh hukmul adah ini. Jika kita misalnya di usia 40 tahun mau menjadi orang yang mahir dalam satu bidang ilmu misalnya, maka mau tidak mau dari sekarang kita harus mempelajari ilmu tersebut, ya.
menempuh asbabnya. Karena hukmul adahnya seperti itu. Walaupun ya urusan nanti dapat tidak dapat urusan takdir Allah. Ya. Kita mau hidup dalam kondisi berkecukupan pada usia 35 tahun. Misalnya. Maka kita menempuh hukmul adah ini. Dari sekarang kita berusaha bekerja, hidup hemat, memiliki kemampuan pengelolaan finansial yang baik. Sehingga kemudian hal yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang mungkin secara adah. Ya, mungkin secara al-adah, secara kebiasaan. Karena hanya itulah yang bisa kita usahakan. Ya. Artinya adalah karena takdir ini memang Allah sudah ketahui, tetapi kita tidak ketahui. Ya. Sehingga yang kita lakukan hari ini hanyalah tinggal berusaha tanpa terbebani dengan hasil. Ya, karena hasil itu urusan Allah. Nah inilah yang kemudian banyak membuat orang depresi, generasi muda depresi, karena dia takut dengan nanti hasil usahanya. Saya kuliah, nanti setelah kuliah saya mau kemana? Nanti setelah ini saya dapat kerja atau tidak? Nanti kalau kerja ini saya bisa mencukupi kehidupan saya atau tidak? Saya mau nikah itu biayanya mahal dan sebagainya. Terus kepikiran, overthinking, sehingga kemudian dia depresi. Ya. Menghadapi tadi yang disebut dengan quarter life crisis. Ya, dia bingung mau masa depan mau seperti apa. Padahal dia tinggal jalani saja dengan hal yang terbaik di usianya yang sekarang. Persiapkan yang terbaik dengan apa yang dia bisa pada hari itu. Masa depan itu urusan Tuhan. Seperti itu. Kalau seperti itu konsepnya, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Ketenangan dalam menghadapi setiap usaha yang sedang kita lakukan. Karena kita tidak terbebani dengan menjamin suatu hasil. Ya, seperti itu. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, yang perlu juga kita adalah bahwasanya terkadang memang yang dikhawatirkan itu cuma satu masalah, kebanyakan ya, masalah finansial. Ya. Kuliah, nah kalau kuliah masih dibiayai orang tua ya, setelah kuliah mau kerja di mana? Setelah itu saya harus nikah butuh biaya, beli rumah harus biaya, beli kendaraan dan sebagainya. Sehingga yang banyak dikhawatirkan oleh orang itu adalah masalah finansial. Belum lagi kalau membanding-bandingkan hidupnya dengan temannya. Teman saya usia 25 tahun sudah sukses, sudah punya ini, sudah punya itu. Sementara saya belum punya apa-apa. Itulah yang membuat generasi muda depresi. Apalagi kalau menonton konten-konten di YouTube. Ya. Anak-anak muda yang di YouTube menampilkan kemewahan, membuat beban. Saya bisa nggak dalam usia seperti itu mencapai pendapatan seperti itu? Yang akhirnya menjadi depresi dengan masa depan, pesimis dengan masa depan. Karena yang dijadikan bandingan adalah hal-hal yang bersifat materi. Padahal secara hakikat yang harus difahami juga adalah rezeki manusia itu sudah Allah jamin ya, sampai dia meninggal. Rezeki manusia itu sudah Allah jamin sampai dia meninggal. Permasalahannya, besar atau tidak besarnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, ini yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apapun. Hatta dengan ibadah kita. Ini yang salah kadang-kadang juga disalahpahami. Ya. Rezeki manusia itu sudah Allah jamin seluruhnya sampai dia meninggal. Pasti ketika dia hidup, pasti ada rezekinya. Tetapi besar kecilnya itu tidak ada jaminan. Dan tidak ada kaitannya dengan hal apapun. Hatta dengan ibadah yang kita lakukan. Karena banyak kemudian kita temui fenomena di mana orang ketika mengharapkan sesuatu yang bersifat materi, dia bersandar kepada ibadahnya. Kan? Misalnya ada orang mau tes CPNS, kan biasanya rajin, sholat, tahajud, tiap malam. Padahal, kalau bicara hakikat ya, urusan dunia ini Allah tidak kemudian bedakan antara orang yang taat dengan yang tidak taat. Ya. Jadi katakan seperti ini, kita berikan perbandingan. Ada dua orang dia mau tes jadi pegawai. Ini kita hal-hal yang relate aja ya, kita berikan contohnya. Dua orang mau bekerja sebagai pegawai, mau melamar sebagai pegawai. Yang satu tiap malam tahajud, yang satu dia sholat pun tidak. Pertanyaannya, secara kemungkinan mana yang lebih mungkin lolos? Jawabannya tidak ada perbedaan. Ya. Karena urusan dunia ini Allah tidak bedakan antara orang yang taat dengan yang tidak taat.
Sehingga jangan pula kemudian kita mengajarkan ya kepada generasi muda kita bahwasanya kalau ingin lancar rezekinya, kalau ingin sukses secara duniawi, perbanyak ibadah. Jangan. Nanti takutnya kecewa gitu. Karena nanti dia lihat temannya yang tidak rajin ibadah kok sukses-sukses aja dunianya. Karena ya tadi konsepnya pembagian urusan dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjamin orang yang rajin beribadah itu akan dipermudah urusan dunianya. Itu tidak ada jaminannya. Silahkan cari ayatnya, cari hadisnya, tidak ada. Ya, tidak ada jaminannya. Yang ada untuk orang-orang yang taat, Allah jamin rezeki yang baik, ya, kecukupan. Ya. Bukan berarti kemudian dia menjadi orang yang banyak rezekinya dan tidak tahu halal haramnya. Yang Allah jamin hanya untuk orang-orang baik itu adalah kecukupan dan juga kebaikan dari rezekinya. Adapun kesuksesan dengan kacamata nominal, itu tidak ada jaminan orang yang taat akan lebih mudah mendapatkannya daripada orang yang tidak taat. Sehingga jangan pula kita kemudian mengajarkan agar sukses, agar nanti jadi ini, jadi dapat jabatan atau agar tes masuk ini masuk, perbanyak ibadah. Menurut saya itu tidak relate, tidak ada hubungannya. Karena kesuksesan duniawi tidak sedikit pun berkaitan dengan ibadah kita. Tidak ada jaminan orang yang taat lebih mudah dunianya daripada yang tidak taat. Ya, karena khawatir dan banyak yang terjadi. Hanya teman-teman membandingkan. Teman saya yang tak pernah sholat, kok banyak terus uangnya. Saya yang rajin ibadah, kok susah seperti ini. Ya, karena memang tidak ada hubungan. Ya. Dan juga yang paling penting adalah kita ajarkan ke generasi muda kita bahwasanya ukuran sukses yang hakiki itu bukan dari angka-angka yang bisa dikumpulkan oleh kita, tetapi seberapa manfaat kita untuk sesama manusia dan juga seberapa sukses kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim. Itu saja. Karena orang tua kita dahulu kan menasehatkan seperti itu kan. Yang penting kamu jadi orang jujur, yang penting kamu jadi orang yang baik, bermanfaat, tidak menyakiti orang lain. Itu yang kita dapatkan ajaran itu dari orang tua kita. Sehingga kita tidak peduli kita mau jadi apa, kita tidak peduli kita posisinya sebagai apa, selama kita bisa bermanfaat untuk orang lain, selama kita bisa memberikan kebaikan untuk orang banyak, kita anggap diri kita sudah berhasil. Ya. Kita anggap diri kita itu sudah sukses. Ya. Karena orang tua kita mendoktrin kitanya seperti itu. Yang penting kamu jadi orang jujur, jadi orang yang bermanfaat, jangan menyakiti orang lain, jangan mendolimi orang lain, selesai urusan. Jangan mempush anak-anak kita, ataupun ya kita pun generasi muda jangan mempush diri kita untuk mendapatkan posisi-posisi yang kemudian tidak menjamin kebaikan untuk kita. Ya walaupun kalau mau bercita-cita boleh, tapi itu bukan kemudian menjadi standar yang kalau kita tidak dapat hal itu kita kecewa. Ya. Misalnya saya mau jadi pengusaha ayam sukses dalam usia 35 tahun. Ya kalau kecapean syukur, kalau tidak pun tidak usah kita jadi kecewa. Ya karena masih banyak jalan-jalan kita memberikan manfaat dan kebaikan untuk orang lain walaupun tidak di bidang itu. Nah, itulah yang kemudian beberapa poin penting yang perlu diluruskan, perlu kemudian ditanamkan di generasi muda agar kemudian mereka tidak mengalami apa yang disebut dengan quarter life crisis dalam arti galau terhadap masa depan. Ya, pada intinya masa depan itu sudah tapi karena itu ditutup dari kita, ilmunya kita tidak ketahui, kita usahakan saja yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini. Semoga Allah menyampaikan kepada hal yang terbaik yang kita inginkan, ya, ataupun hal yang terbaik yang menurut Allah baik untuk kita. Ya kadang-kadang baik menurut kita pun kan belum tentu baik menurut Allah. Tentu kita memilih yang lebih baik menurut Allah daripada baik menurut kita kan. Nah, kemudian tadi kesuksesan tidak bisa diukur dengan nominal yang dikumpulkan. Tapi kesuksesan itu ketika kita bisa bermanfaat, bisa menyebarkan kebaikan untuk sesama, apapun posisi kita, apapun profesi kita, itu merupakan sebuah kesuksesan. Dilandasi kejujuran, dilandasi sikap yang baik, dan kita berusaha untuk tidak mendolimi orang lain. Karena tadi ya, kadang lulus bersinggungan dengan hal tersebut. Ya. Karena kalau kita presentasikan, yang jujur yang tidak jujur itu lebih banyak yang sukses yang tidak jujur kan zaman sekarang itu kan. Yang jujur kadang-kadang malah sulit hidupnya. Tapi itulah kehidupan. Ya.
Memang Allah tidak menjanjikan kemudahan untuk orang-orang yang baik. Ya. Dalam hidup ini Allah tidak menjanjikan kemudahan. Yang Allah janjikan itu adalah balasan yang terbaik nanti. Ya, adapun di kehidupan dunia ini, mungkin saja yang tidak jujur bisa lebih baik daripada yang jujur. Ya. Dalam kehidupan dunianya, yang jahat bisa jadi lebih mudah hidupnya daripada yang baik. Itulah kemudian hakikat kehidupan dunia ini. Yang kemudian standar baik buruknya itu tidak bisa kita nilai dengan standar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian yang mungkin bisa disampaikan. Ya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang qanaah, ya. Karena qanaah inilah yang menjadikan kita selalu merasa apa yang kita dapatkan itu sudah cukup untuk diri kita. Kan dalam mahfudzat dikatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qani'in fa anta wa maliki dunya sawaun." Jika kamu mempunyai hati yang qanaah, maka kamu dengan raja dunia ini tidak ada bedanya. Ya, kita yang kemudian merasa dengan sehari penghasilan 100.000 sudah cukup, kita sudah bersyukur, itu sama levelnya dengan seorang raja yang dia baru merasa cukup kalau sehari itu bisa menghabiskan kalau rasa seperti sama gitu kan. Urusan cukup dan tidak cukup itu nanti kembali kepada hati kita. Seberapa qanaah kita, seberapa kita menerima terhadap rezeki yang Allah berikan. Seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Ustaz Acep Subhan Al-Mukarram. Allah sangat apa ya? Mungkin saya baru mendengar statement seperti yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad ya, tentang bagaimana masalah, yaitu tentang yang semua takdir itu sudah tertulis di kitab atau maktub di Lauh Mahfud. Dan yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menerapkan hukum di dunia ini. Yang pertama hukum akal, yang kedua hukum syar'i, dan yang ketiga hukum adah atau kebiasaan. Dan poin ketiga yaitu terkait masalah finansial. Bagaimana setiap orang dijamin oleh Allah